Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Senin 22 Agustus, kita bersama gereja memperingati Santa Perawan Maria Ratu, Ratu. Maka saya berdoa rosario. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kanan-kanan rosario, tangan kiri membawa anggur. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berdoa rosario dan kemudian minum anggur sampai mabuk. Nah, ini tentu saja kemunafikan. Berdoa tetapi tidak mau rugi dan memperhatikan dosa-dosa tetap diperbuat sementara memuliakan Allah, memuliakan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengutuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengatakan, celakalah engkau, hei ahli Taurat dan orang Farisi, sebab engkau tidak masuk ke pintu surga, tetapi engkau menutupi orang lain untuk masuk ke dalamnya. Celakalah engkau orang Farisi dan ahli Taurat, sebab engkau mengelabui janda-janda miskin dengan doa-doa yang panjang, tetapi kau telan seluruh harta dan hak-hak mereka. Celakalah engkau, hai orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau bilang bahwa bersumpah untuk mezbah itu tidak sah, tetapi bersumpah untuk bait Allah tidak sah, tetapi bersumpah untuk emas di bait Allah itu bisa atau harus diikuti. Kalau bersumpah atas mezbah persembahan itu Anda mengatakan tidak mengikat, tetapi tidak boleh, tetapi bersumpah atas apa yang ada dalam persembahan itu tidak mengikat. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau, sebab kalau engkau bersumpah demi mezbah, maka engkau juga harus bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Kalau engkau bersumpah demi bait Allah, maka engkau pun harus juga bersumpah demi Dia yang tinggal di dalamnya. Dia yang selalu menciptakan dan mengajak kita semua untuk berkembang. Nah, maka sumpahmu itu akan menjadi mengikat. Saudara-saudari yang terkasih, kemunafikan itu yang dikritik oleh Tuhan. Dulu saya menemukan beberapa orang ketika saya dengan rombongan orang-orang itu berdoa. Tujuan berdoa untuk menyelamatkan diri. Karena apa? Ketika kita di daerah Katoliknya kuat, maka kita harus menunjukkan kekatolikan. Di situ kita membawa rosario, kita kalungkan. Misalnya ketika saya melayani pengungsi di Timor Leste, maka saya selalu mengajak suster, karena suster memakai pakaian suster langsung dikenali matre. Sementara saya sebagai pastor, karena tidak memakai jubah belum tentu dikenalinya. Suatu saat ada rombongan tentara besar ini ketika setelah referendum Timor Leste, ada pasukan besar dari Maliana ditarik menuju ke Ailiu. Ini Ailiu itu pusatnya tentara Fretilin ya. Kemudian waktu itu kami bersama suster, saya di Jesuit Refugee Service untuk melayani pengungsi-pengungsi Timur Timur yang berada di wilayah Indonesia untuk dikembalikan ke Timur Timur atau namanya repatriasi ke Timor Leste. Kemudian tiba-tiba mobil kami di tengah hutan itu rusak, jadi lakernya itu rusak dan akhirnya bannya miring begini. Maka di tengah hutan malam-malam kami berhenti
Ada 2 mobil, yang satu terus menuju ke Dili untuk minta bantuan di Seminari San Jose. Kemudian kami dengan suster beberapa orang menunggu mobil itu. Ketika ada pasukan Fretilin itu masuk, dengan itu hampir 100-an, mereka berbaris untuk kembali ke barak, ke Ailiu, pusatnya militer mereka. Kemudian kami juga tentu saja sebagai orang yang tidak tahu bahasa lokal, bahasa Tetun, kemudian kami punya akal. Suster yang memakai habet, pakaian suster itu ditaruh di depan lampu mobil. Mobilnya dinyalakan, lampunya dinyalakan, mesinnya dinyalakan supaya tidak tekor, terus lampu di situ dinyalakan. Maka dari jauh sudah kelihatan ada suster, ada matri. Maka kemudian rombongan tentara tadi lewat, kemudian membantu kami, matri. Kemudian matri suster mengatakan, ini amo pastor. Dan kemudian saya dan suster dan volunteer yang membantu repatriasi itu akhirnya diselamatkan, dijaga bahkan oleh tentara-tentara itu. Kemudian kami makan malam di tengah hutan dari bekal kami. Kemudian ada beberapa orang yang menemani kami di malam itu. Memang waktu itu statusnya sudah merdeka Timor Leste, dan kami pun merasa aman dijaga oleh 2 tentara yang ditinggalkan oleh Bapak komandannya pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita membutuhkan kemunafikan ya. Tetapi tentu saja yang dimaksud oleh Yesus bukan kemunafikan seperti itu, karena itu strategi untuk mengenalkan diri. Tetapi kadang-kadang kita berdoa panjang-panjang, tujuannya supaya kita mendapatkan pujian, hanya supaya kita dianggap kudus. Tetapi di belakang orang banyak kita mabuk-mabukan, kita mencuri harta mereka, dan tentu saja ini yang dibenci dan dikritik oleh Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba tulus di hadapan Tuhan. Apapun yang kita doakan itu bukan dibuat-buat, tetapi karena memang kita punya kebiasaan berdoa. Apapun yang kita lakukan bukan supaya diberi tepuk tangan dari orang lain, tetapi supaya kita sungguh-sungguh membantu orang lain sebagai panggilan kita untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.